Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari ke-12 dan hari ke-13 kita rangkap ya, teman-teman jadi satu. Jadi nanti kita akan membahas listening part B sama listening part C. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar kalau di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan ya dan di listening ini teman-teman bukan hanya diminta untuk mendengarkan kata per kata tapi memahami seluruh konteks percakapan atau pembicaraannya gitu ya, teman-teman. Nah, 50 pertanyaan ini nanti akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu part A, namanya short conversations yang sebelumnya sudah kita eh, latihan ya, teman-teman di bab ini. Kemudian part B, long conversations atau percakapan panjang, dialog panjang gitu ya. Kemudian part C itu adalah long talks atau pembicaraan panjang oleh satu orang, seperti itu. Dan sekali lagi, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan apakah jawabannya A, B, C, atau D. Jadi di sini kemampuan scan dan skim atau membaca cepat dan memahami cepat gitu ya. Eh, Pilihan A, B, C, D-nya di sini sangat perlu dilatih, perlu diasah seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar listening part B ya, teman-teman. Jadi listening part B atau listening bagian kedua itu mulai nomor 31. Tapi selesainya tidak pasti ya, teman-teman. Karena di listening part B ini nanti, teman-teman akan hanya diberikan dua audio saja atau dua percakapan saja. Nah, di setiap percakapan, teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok juga ya, teman-teman. Nah, cuman bedanya dengan part A, atau part sebelumnya ya. Di part B ini nanti dua orang ini nanti akan sahut-sahutan teman-teman. Jadi si A itu ngomong apa, si B menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi sampai percakapan mereka selesai. Gitu ya teman-teman. Dan nanti satu percakapan itu kadang diikuti oleh tiga soal, kadang empat, kadang lima. Nggak mesti ya teman-teman, tapi umumnya adalah empat seperti itu. Makanya ini nanti selesainya tidak tentu nomor berapa. Ya kadang 36, kadang 37, 38, 39 sampai 40. Tergantung setiap percakapan di dua percakapan itu ada berapa soal. Gitu ya. Nah tentunya seperti biasa, listening itu teknik dasarnya atau kemampuan dasarnya yang perlu teman-teman kuasai adalah vocab sama konsentrasi. Gitu ya, teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin bagus konsentrasi teman-teman, itu nanti akan mudah mengerjakan listening ini. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mendengarkan dan merasa kesulitan kalau harus terdistraksi dengan tulisan, sambil mau nutup mata. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa sambil buka mata nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, tips di part B dan part C, teman-teman nanti yang perlu ketahui adalah sebelum percakapan mereka mulai, itu nanti teman-teman harus mulai konsentrasi dan fokus. Jadi nggak boleh kendor, nggak boleh loyo ya, teman-teman. Karena ini nanti akan ada narator atau apa ya, akan ada bocoran sedikit tentang biasanya itu topiknya. Jadi mereka berdua nanti akan ngomongin apa. Kalau nggak gitu coverage, jadi cakupan. Mereka berdua ini siapa? Atau kalau nggak gitu mereka berdua ini di mana? Gitu ya. Nah, itu nanti tujuannya adalah membantu teman-teman menyempitkan kosakata atau vocab yang teman-teman dapatkan di audionya. Gitu ya. Karena seperti yang kita tahu dalam bahasa Inggris ada istilahnya homophone atau eh, apa namanya? Bacanya sama gitu ya, atau kedengarannya sama, teman-teman. Tapi bisa saja misalkan air. Air itu bisa udara gitu ya, bisa pewaris atau misalnya eye itu bisa artinya saya, bisa artinya mata. Gitu ya. Makanya di listening ini bukan hanya kita diminta mendengarkan kata per kata tapi keseluruhan konteks gitu ya. Jadi hindari memahami kata per kata seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman menemukan kosakata yang nggak tahu artinya, lewati saja. Ya, jadi ikutin aja tetap alurnya karena biasanya kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya itu bisa kita eh, apa ya bisa kita tarik kesimpulan artinya lewat konteks atau lewat cerita berikut-berikutnya seperti itu gitu ya, jadi jangan sampai teman-teman stuck gara-gara satu kata yang nggak tahu artinya akhirnya ketinggalan sisa ceritanya atau sisa percakapannya seperti itu. Nah kemudian teman-teman harus benar-benar fokus sekali lagi ya karena nanti biasanya ada soal-soal yang menanyakan dan pasti ada teman-teman. Soal-soal yang menanyakan tentang 5W1H. Nah, 5W1H ini adalah kapan, di mana, atau sebutannya detail. Jadi informasi-informasi kecil yang ada di dalamnya. Biasanya tahun berapa gitu ya, atau kalau nggak itu siapa, di mana, kapan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih. Silakan jangan takut
Jangan sungkan-sungkan maksud saya teman-teman. Silakan boleh di-unmute ya. Sepertinya nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau tidak ada, mohon izin untuk saya mute kembali teman-teman. Dan mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan cara menjawabnya dulu karena takutnya nanti teman-teman menjawabnya per soal. Jadi di listening part B ini nanti latihan kita, teman-teman kirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti kan ada 4 soal seperti ini, teman-teman. Mohon kirimkan jawaban ketika 31, 32, 33, 34 sudah terjawab baru di enter. Jangan dikirimkan satu persatu karena akan kesulitan untuk melacak jawaban teman-teman seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang silahkan teman-teman coba dulu. eh, Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban ACDB, ACDC, ACDC, ACDB. Oke, antara ACDB atau ACDC. Mari kita dengarkan kembali ya, teman-teman. Silahkan. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah percakapan mengenai sebuah potongan rambut. Nah, jadi si cewek ini ketemu Bob, dia memuji rambut barunya Bob. Dia bilang, "Hai Bob,
rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak sedikit pendekan daripada biasanya ya. Kemudian Bob tiba-tiba menjawabnya dengan nada kesal, teman-teman. Dia bilang, agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku. Nah, berarti mukanya Bob itu kayak berubah banget gitu ya, teman-teman, karena rambutnya sudah kepotong banyak gitu, udah berubah banget gitu. Nah, kemudian si cewek bilang, jadi kamu tuh minta rambutmu dipotong, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu mau atau yang kamu inginkan. Nah, kemudian Bob menjelaskan, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, saya meminta saya meminta untuk rambut saya ini dipangkas sedikit saja dan hairstylistnya atau stylist rambutnya itu benar-benar. Nah, ini when to town nggak bisa diartikan kata per kata ya, teman-teman. Ini adalah idiom. When to town itu artinya kelepasan atau terlalu overexcited, teman-teman. Jadi kayak misalkan kalau ada karyawan baru biasanya ya, kita diterima itu biasanya kita terlalu bersemangat. Nah, seperti itu. Jadi when to town itu bisa diartikan eh, lepas kendali atau terlalu bersemangat seperti itu. Gitu ya. Ibarat itu lepas ke kota gitu, teman-teman. Maksudnya itu kayak kayak banteng yang lepas ke kota. Jadi lepas kendali, kegirangan seperti itu. Nah, ketika saya melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di atas lantai. Nah, aku tak bisa percaya itu. Nah, kemudian si cewek bertanya, terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, kemudian si cowok bilang, apa yang bisa saya katakan? Rambutnya sudah dipotong semua. Saya nggak bisa ngomong, tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun itulah yang sebenarnya saya ingin katakan. Nah, kemudian si cewek bilang, eh oke, setidaknya rambutmu bakalan segera tumbuh lagi. Nah, si cewek ini berusaha menghibur terus ya, teman-teman. Tapi Bob masih kesal. Dia bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Rambutku bakal tumbuh lagi, rambutku bakal tumbuh lagi. Nah, tapi rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, kemudian si cewek masih berusaha menghibur, dia bilang, mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambutmu, kamu akan menyukainya sedikit. Seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya. Silakan. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, apa yang nampaknya benar tentang rambutnya Bob, teman-teman? Nah, jadi Bob tadi itu potong rambut, tapi kependekan gitu ya. Ketika si cewek bilang kayak rambutmu bagus tuh, kayaknya agak pendekan daripada biasanya ya. Nah, Bob terus kesal, dia bilang agak pendekan, ini tuh jauh lebih pendek. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 31 adalah yang alpha ya. The haircut is unusually short. Jadi potongan rambutnya itu eh, tidak biasa pendek, maksudnya sangat pendek, teman. Nggak umum pendeknya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambut barunya? Jelas ya, dia tadi kesal teman-teman atau nggak suka dengan potongan rambut barunya ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. He dislikes it immensely. Jadi dia sangat tidak menyukainya. Lanjut, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob lihat di lantai? Nah, jadi Bob tadi lihat, when I looked down on the floor, there was piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi ketika aku melihat ke bawah, ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku. Tak bisa aku percaya. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta ya. Piles of his hair. Nah, sekarang nomor 34 yang teman-teman tadi ada jawabannya yang beda ya. Mari kita dengarkan teman-teman. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, jadi orang-orang itu berusaha menghibur Bob ya. Jadi Bob tadi bilang, "That's what everyone is saying to me." Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Nah, apa yang terus-menerus dikatakan kepadanya si Bob tadi yaitu, "It will grow back, it will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy." Katanya dia tadi seperti itu ya. Jadi rambutku bakal tumbuh lagi kok, rambutku bakal tumbuh lagi kok, gitu ya. Jadi yang orang-orang terus-menerus katakan pada Bob adalah yang Charlie ya, teman-teman.
It will grow back. Kalau yang Bravo, please put it back on, itu kembalikan lagi rambutku, itu sebenarnya yang ingin dikatakan Bob kepada hairstylistnya. Nah, tapi nggak bisa gitu ya, karena udah dipotong rambutnya seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini adalah yang orang-orang katakan kepada Bob, bukan yang Bob katakan kepada hairstylistnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke audio berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi ya, jangan takut salah. Cara menjawabnya masih sama. Teman-teman nanti kirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, waktunya habis teman-teman ya. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban BBAD, ada juga ABAD, BBBD. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Silahkan teman-teman. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah percakapan mengenai nenek buyutnya seorang pria atau si cowok tadi ya. Jadi si cowok tadi cerita ke yang cewek, dia bilang
aku tadi ngobrol dengan nenek buyutku di telepon tadi pagi. Nah, kemudian si cewek penasaran, dia bertanya, nenek buyutmu seberapa sering kamu ngobrol dengan dia? Gitu ya, atau seringkah ngobrol dengan beliau? Kemudian si cowok menjawab, saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau merupakan seorang wanita yang sangat luar biasa atau menakjubkan gitu ya. Dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung gitu ya, teman-teman. Dan juga atau perhatian juga bisa. Dan karena beliau selalu memberi saya saran-saran yang bagus. Nah, kemudian si cewek penasaran, saran apa atau nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok bilang, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, si cewek penasaran. Beliau berkata bahwa badai besar mau datang. Apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Nah, si cowok bilang, not exactly. Eh, bukan begitu atau enggak juga gitu ya teman-teman. Nah, beliau itu berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Nah, saya tahu memang kedengaran aneh atau konyol gitu ya. Tapi ketika beliau merasakan di tulang-tulangnya bahwa badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, ternyata si cewek punya penjelasan ilmiahnya, teman-teman. Jadi si cewek menjelaskan, memang kalau di listening part B sering kali dicampur dengan yang agak berat gitu ya, teman-teman, atau yang agak ilmiah seperti ini. Nah, jadi dijelaskan itu sebenarnya tidak aneh atau tidak konyol sama sekali. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi eh, tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara seringkali menurun dan penurunan dalam tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Nah, jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai mau datang, beliau kemungkinan memiliki rasa sakit, maksudnya merasakan sakit di persendian beliau dari tekanan udara yang menurun tadi. Nah, kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi kalau diartikan ya kurang lebih, kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan, lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya ya sambil kita jawab bersama. Silakan teman-teman. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya berbicara atau ngobrol dengan nenek buyutnya. Nah, sebenarnya ini tuh mengulangi percakapannya si cewek tadi, teman-teman. Kan si cewek tadi bilang, do you talk with her often? Jadi apakah kamu sering menghubungi beliau? Gitu ya. Nah, berarti sama. Seberapa sering? Nah, si cowok tadi menjawab ketika si cewek tanya seperti itu ya. I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam waktu seminggu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, every week. Jadi setiap minggu, seperti itu. Lanjut ke number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, jadi kalau diartikan, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahu si cowok di telepon tadi pagi. Nah, ini kembali ke ini ya, teman-teman, kembali ke pertanyaannya si cewek ya, teman-teman, yang tadi tanya, what advice did she have for you today? Jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi atau pagi ini tadi? Nah, si cowok terus bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi beliau memberitahu saya supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. That a storm was coming. Jadi bahwa sebuah badai mau datang. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, jadi di mana nenek buyutnya si cowok berkata bahwa beliau merasakan badai mau datang. Nah, tadi dijelaskan di tulang-tulangnya ya, in her bones. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman, in her bones. Seperti itu. Lanjut ke number 38. Number 38. What will the man probably do in the future?
Nah, apa yang si cowok akan kemungkinan lakukan di masa yang akan datang atau di kemudian hari. Nah, jadi ini merujuk ke perkataan si cowok setelah mendengarkan eh, penjelasan si cewek tadi ya. Dia bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast." Kalau gitu aku harus lebih memperhatikan atau lebih mendengarkan ramalan nenek buyutku mengenai cuaca. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi meyakini atau mempercayai prediksi atau ramalan cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Lanjut ke part C, teman-teman. Jadi part B kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, di listening part B dan part C, permainan konsentrasi dan vocab ya, teman-teman. Semakin sering teman-teman latih, akan semakin gampang ketika teman-teman tes nanti. Nah, masalahnya nanti ya, di akhir saya akan ceritakan, teman-teman. Kita lanjut dulu ke part C. Part C ini sebenarnya secara secara teknik menjawab tidak jauh beda ya teman-teman, cuman dari teknis audionya itu sedikit beda karena di part C ini teman-teman mendengarkan satu orang saja yang berbicara ya, jadi bukan dua orang tapi satu orang yang memberikan penjelasan tentang sesuatu ya. Nah, biasanya penjelasan ini kalau nggak vokasi itu pekerjaan, tentang pekerjaan ya teman-teman, kalau nggak gitu ya akademik, tentang lingkungan akademik gitu ya, contohnya misalkan di kampus atau kalau nggak itu di ranah pekerjaan gitu ya. Atau kalau nggak gitu yang sedikit jarang itu biasanya di wisata, tapi juga jarang gitu ya teman-teman. Jadi yang umum di vokasi atau di eh, akademik seperti itu. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Iya, kalau tentang akademik betul, karena memang gini teman-teman. Kalau sudah akademik, sudah vokasi itu udah vocabnya atau terms atau apa ya kata-kata yang dipakai sudah teknis, sudah technical terms. Gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mendengarkan tentang perbankan nih, mendengarkan kata interest. Nah, kemungkinan besar itu bukan artinya minat, bukan juga ketertarikan, tapi artinya bunga. Jadi bunga bank itu interest seperti itu. Gitu ya. Makanya vocab-vocab di sini nanti harus diperkaya juga. Dan cara memperkayanya vocab ya nggak ada cara lain teman-teman. Dengan cara sering-sering latihan seperti itu. Gitu ya. Jadi secara teknis, secara apa namanya, cara mengerjakan sama ya. Jadi teman-teman nanti sebelum mendengarkan satu orang ini memulai pembicaraannya, maaf teman-teman, itu nanti akan ada naratornya yang memberikan sedikit eh, petunjuk atau topik atau coveragenya ya. Jadi orang ini ngomongin tentang apa, kalau nggak gitu orang ini siapa, kalau nggak gini orang ini di mana gitu ya. Untuk memudahkan teman-teman mengerucutkan vocab-vocab yang teman-teman dapatkan. Seperti itu. Dan ketika teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya, lewati saja teman-teman ya. Yang lebih penting adalah keseluruhan atau kesinambungan cerita. Jadi koherensi ini di sini sangat lebih penting dibandingkan, jauh lebih penting dibandingkan kalau teman-teman misalkan ada satu kata yang nggak tahu terus teman-teman stuck di situ, nanti malah akan ketinggalan sisa ceritanya. Dan itu nanti akan kesulitan menjawabnya seperti itu. Jadi kalau ada kata yang nggak tahu artinya lewati saja ya. Nah, kemudian yang terakhir sama eh, teman-teman harus pay attention to details ya. Jadi kalau ada informasi-informasi kecil tentang 5W1H, entah what, where, when, apapun itu, teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan tentang kecil-kecil, peritilan-peritilan atau detail di dalam percakapan itu nanti, bukan percakapan ya, pembicaraan itu nanti eh, teman-teman harus konsentrasi gitu ya. Dan sayangnya part C ini diletakkan di akhir teman-teman, yang mana kadang konsentrasi kita sudah terkuras atau tenaga kita sudah terkuras, tapi sekali lagi kalau teman-teman sudah terlatih, sudah sering latihan, akan enak nanti gitu ya. Sebentar, mungkin sebelum ada sarankah waktu audio berlangsung kita lihat jawaban atau lihat loteng biar fokus. Kalau lihat kumpulan jawaban malah buyar nih aku. Nah, gini teman-teman, kenapa ini tidak saya sampaikan tadi ya? Karena ini tidak bisa dipukul rata ke semua orang. Jadi ini masing-masing dari teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman kesulitan memecah konsentrasi atau membagi konsentrasi, misalkan teman-teman sambil mendengarkan kok kesulitan sambil membaca, maka saya sarankan tutup mata, jangan lihat apapun ya, apalagi loteng nanti ada cicak, ada apa, nanti malah konsentrasi buyar. Gitu ya. Jadi supaya konsentrasi tidak tersplit, tidak terbagi ya dengan yang kita lihat, sekali lagi otak kita mencerna dua input langsung ya, yaitu audio sama visual. Nah, karena kita memproses audio, visualnya ditutup dulu.
Kalau teman-teman kesulitan, tapi kalau teman-teman sudah terlatih, maksudnya teman-teman sudah sering latihan di bagian listening terutama ya, akan enak kok. Trust me guys. Sambil membuka mata, sambil teman-teman berburu cicak misalnya, sambil teman-teman mandi itu sambil mendengarkan akan tetap bisa memahami, tetap nyantol seperti itu. Tapi sekali lagi itu perlu dilatih, perlu diasah. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan eh, kesulitan, jangan. Tidak disarankan sambil membaca soalnya. Seperti itu. Nah, tapi ada juga tantangan nanti ya. Ketika teman-teman menutup mata, itu kan teman-teman sudah paham ya. Oh, ini tadi ngomongin ini, nih, gitu. Ada tantangan lagi buat teman-teman. Ketika teman-teman membuka mata, tantangan teman-teman adalah 12 detik harus bisa menggunakan scan dan skim untuk pilihan A, B, C, D. Membaca cepat, kemudian menemukan jawabannya secara langsung. Seperti itu. Dan sekali lagi, itu perlu dilatih. Gitu ya, Mister ya. Jadi saran saya, Mister Hoven coba dan teman-teman coba kira-kira yang paling cocok yang mana. Kalau teman-teman sambil mendengarkan, sambil membaca kok enak, berarti teman-teman bisa split konsentrasi. Ya, artinya teman-teman sudah mungkin terbiasa dengan listening, sudah enak, vocabnya sudah banyak seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman yang kesulitan sambil mendengarkan, sambil apa namanya, sambil membaca teksnya, itu tidak disarankan menggunakan cara itu. Apalagi sambil menulis, itu tidak saya sarankan teman-teman. Gitu ya, itu akan memecah atau apa ya, membebani kinerja otak kita. Jadi harusnya fokus aja ke audionya, malah disambi yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalau itu masing-masing, Mister Fan. Kalau Mister Fan misalkan kesulitan sambil lihat loteng, ya sambil merem, Mister. Disarankan. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mohon izin untuk saya mute kembali ya, teman-teman, supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi untuk latihan. Silahkan, di sini ada satu soal, sama cara mengirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend?
Oke, itu tadi. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban CDCA, 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 CCBA. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silakan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, jadi dikatakan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, sangat mungkin atau cukup mungkin, kemungkinan besar gitu ya, kita akan melihat sejumlah buaya sedang menjemur diri di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentu saja kita tidak akan meninggalkan tram atau turun dari tram gitu ya, kapanpun sampai kita meninggalkan area ini, dikarenakan bahaya yang bisa diakibatkan oleh buaya-buaya tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, sudah umum atau sudah biasa kita berkata bahwa seseorang itu sedang menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia sedang pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu selalu nampak ada air mata di mata mereka. Tapi mereka itu tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan, maksudnya keringat ya teman-teman, dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan lewat air matanya. Nah, jadi jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi sedih. Nah, buaya itu sebenarnya sedang berkeringat melalui matanya. Nah, coba lihat di sana, di sebelah kanan. Ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelah pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini, di atas tram. Tapi jangan, kalian tidak boleh meninggalkan tram atau turun dari tram untuk mendekat. Nah, kita dengarkan soal-soalnya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, jadi di manakah pembicaraan tadi itu terjadi? Jelas ya, teman-teman. Mereka tadi sedang naik tram. Beberapa kali disebutkan, ada dua kali kalau nggak salah ya. Tadi di awal sama di akhir, teman-teman. Jadi tram sendiri itu kendaraan, bisa bis, bisa mobil gitu ya, bisa kereta. Kalau di tempat saya itu jenisnya kereta, teman, odong-odong gitu ya, atau kereta kelinci. Nah, jadi yang jendelanya itu memang terbuka, memang ditujukan untuk wisatawan supaya bisa melihat ke kanan ke kiri seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, on a tram. Lanjut number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi apa ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya artinya gitu ya, atau maksudnya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia. Nah, tadi kita siapa namanya? Tour guide-nya tadi bilang
It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi kalau diartikan kurang lebih, sudah biasa kita mengatakan seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang delta ya, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Jadi maksudnya mereka ini lagi pura-pura sedih. Jadi nggak beneran sedih seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, jadi kenapa buaya itu nampak memiliki air mata di mata mereka, teman-teman? Nah, tadi dijelaskan ya, buaya itu nampak memiliki air mata bukan karena dia itu menangis atau bahkan pura-pura menangis gitu ya, tapi dia lagi berkeringat, teman-teman, mengeluarkan kadar garam berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Jadi mereka mengeluarkan eh garam, maksudnya kadar garam itu keringat seperti itu. Terakhir untuk audio yang ini kita dengarkan dulu. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang pemandu wisatanya tadi rekomendasikan? Maksudnya di akhir tadi ya, teman-teman. Nah, ini soalnya kadang juga, tapi kalau di listening ini pasti urut, teman-teman ya. Jadi dari atas ke bawah. Jadi kalau soal-soal akhir biasanya di audio audio akhir. Nah, jadi pertanyaannya apa yang tour guide-nya atau apa yang pemandu wisatanya tadi rekomendasikan atau sarankan. Nah, ini merujuk kepada perucapan dari si pemandunya tadi di akhir ya. Jadi setelah mengasih tahu ada buaya tadi, pemandu wisatanya bilang, "You can get out your cameras and take picture from here on the tram." Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Taking photographs. Seperti itu. Jadi ngambil foto atau ngambil gambar. Lanjut ke audio berikutnya. Dicoba lagi. Jangan takut salah. Caranya sama. Teman-teman kirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Betul sekali, Mister. Jadi air mata buaya itu bukan berarti nangis, beneran nangis ya, tapi emang keringetan lewat mata kalau buaya. Tapi kalau di manusia kan keringetan nggak lewat mata ya, makanya dianggap sebagai pura-pura nangis seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44.
What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, itu tadi teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban A, B, 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 C, B, B, D, C, B, A, B, C, B, 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 C, B, A, C. Oke, mari kita cek bersama teman-teman ya. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas bareng. Silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya, itu adalah sebuah perkuliahan oleh seorang profesor universitas. Nah, jadi dikatakan silakan duduk sekarang karena saya ingin memulai perkuliahan hari ini. Nah, sekarang atau hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya clipper ship atau kapal clipper, teman-teman. Nah, kapal-kapal clipper dari abad ke-19 merupakan kapal pengarung lautan yang memiliki layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh atau kecepatan tinggi gitu ya. Nah, kapal-kapal tersebut diberi nama clipper ship dikarenakan fakta bahwa mereka itu clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kebetulan tadi ditanyakan ya clip along, teman-teman. Misalkan teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja. Yang perlu teman-teman ingat adalah clip along ini disebutkan ketika clipper ship ini dibahas kecepatan-kecepatannya seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya, kapal clipper itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapal dan kapal-kapal umumnya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka capai itu sangatlah cepat pada eranya atau untuk eranya. Nah, kapal clipper itu bisa, sebagai contoh, menyelesaikan tugas perjalanan yang luar biasa dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari.
Nah, kapal Clipper pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat pada tahun 1840-an. Nah, kapal-kapal tersebut awal mulanya atau ya awalnya ditujukan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju ke Amerika Serikat. Intinya untuk bawa teh dari Cina ke Amerika gitu ya. Kemudian berikutnya, ketika emas ditemukan di California pada tahun 1848, Clipper ship atau kapal Clipper itu segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California atau pesisir timur menuju California gitu ya. Nah, dengan keberhasilan kapal Clippernya Amerika, Britania, orang-orang Britania itu mulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut alat-alat, maksud saya barang-barang dagangan gitu ya, dari tempat-tempat jauh dari kerajaan Britania Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa kalau ada tugas tertulis atau paper gitu ya, yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, sekarang kita kerjakan soal-soalnya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah yang mana kemungkinan percakapan ini diberikan? Seperti itu. Nah, jadi jelas tadi ngomongin alat transportasi yang ada di abad ke-19 di Amerika ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, yang paling cocok di sini adalah yang Charlie. Hati-hati dengan yang Alpha ya. Yang Alpha ada kata water. Memang hubungannya dengan ship atau kapal, tapi nggak ada hubungan sama olahraga, teman-teman. Ya, kapal itu ditujukan untuk mengangkut, jadi untuk berdagang, seperti itu. Dan tadi untuk mengangkut orang-orang penambang emas tadi, teman-teman. Jadi bukan untuk olahraga air ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, ngomongin tentang American history. Lebih tepatnya transportation ya. Jadi sejarah transportasi di Amerika seperti itu. Lanjut ke nomor sebentar. Udah mulai gak fokus nih Mister? Semangat ya. Nah, kalau sambil belajar teman-teman sambil minum kopi, sambil minum, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sambil dengerin musik ya, nanti malah nggak fokus. Silakan teman-teman, number 44 ya teman-teman. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, jadi apakah yang kemungkinan besar merupakan makna dari ungkapan to clip along? Nah, tadi yang saya sampaikan tadi ya, clip along tadi disebutkan ketika si pembicara tadi mengumbar-umbar seberapa cepat kapalnya. Nah, cari ABCD yang ada kata cepat, teman-teman. Dan di pilihan ABCD yang ada kata cepat cuma satu, yaitu yang bravo. Karena kata yang dipakai pasti nyambung dengan konteks, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu satu kata arti itu, kita bisa nyambungkannya dengan konteks seperti itu. Nah, jadi jawabannya bravo, to move fast, untuk melesat seperti itu. Lanjut ke number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, jadi apa kegunaan untuk apa ya? Jadi untuk apa clipper ship itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat? Nah, tadi ada dua kegunaan ya, teman-teman. Pertama di tahun 1840-an, dia dipakai untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Nah, kemudian pada tahun 1848 dialihfungsikan untuk mengangkut pencari emas dan juga persediaan tambang gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat karena di sini yang ditanyakan adalah tugas pertama itu adalah to bring tea from China. Jadi untuk mengangkut teh dari Cina seperti itu. Lanjut ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesornya ingatkan kepada para mahasiswanya tadi? Nah, ini merujuk pada perkataan di akhir-akhir tadi, teman-teman. Jadi di akhir tadi, profesornya bilang, "Don't forget that there is a written assignment due on Friday." Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya teman-teman. Some written homework. Jadi PR tertulis. Nah, hati-hati dengan yang Bravo. Yang Bravo itu memang ada kata Friday ya. Tapi di situ bukan written assignment atau paper ya, tapi di situ adalah quiz. Nah, jadi bukan quiz yang diingatkan tadi adalah tugas menulis. Kalau yang alpha itu membaca ya, bukan menulis. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta.
Oke, ke audio terakhir ya, teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, teman-teman. Cara mengerjakannya sama, teman-teman nanti kirimkan ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Jangan takut salah, nanti kita bahas bersama, teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban ACDC, BCBC, ACDC, ACBC, ADBC, ACDC, AADC, AADD. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance,
If you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, jadi itu kurang lebih ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok peraga atau aktor. Nah, tadi dikatakan, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini tuh merupakan perasaan yang cukup wajar. Nah, kalian akan berada di panggung di depan banyak orang malam nanti, dan normal apabila kalian mengalami ketegangan gitu ya. Saya akan membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang alami disebut dengan demam panggung. Nah, demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan penampilan di depan audiens. Nah, demam panggung tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja. Nah, demam panggung itu juga dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Nah, demam panggung terjadi sebelum sebelum sebuah pertunjukan atau penampilan, ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan orang lain. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit gugup, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian tidak nyaman atau kayak ada kupu-kupunya, ini bukan beneran ada kupu-kupunya ya. Jadi, if your stomach has butterflies in it, itu maksudnya grogi, teman-teman ya. Dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan nantinya, disitulah kalian memiliki tanda-tanda besar mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung atau untuk melawan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisiknya dan pikiran-pikiran negatifnya. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot, atau bahkan ketawa ketiwi untuk meredakan tekanan-tekanan tadi. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nantinya akan pikirkan. Nah, itu saja untuk sekarang yang saya bisa katakan sekarang. Nah, saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja bahwa jika kalian mulai merasakan kegugupan atau merasakan sedikit gugup gitu ya, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukannya yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, kita jawab soal-soalnya, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, jadi ini soal yang sangat jarang ya, teman-teman. Di listening yang resmi dari ITS soal ini jarang. Jadi ini adalah soal yang teman-teman disuruh nyari di pilihan ABCD yang salah, gitu ya, teman-teman, atau unstated detail. Nah, jadi siapa yang kemungkinan bukan atau tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, jadi tadi disebutkan ya, demam panggung itu dialami oleh siapapun yang bekerja di depan banyak orang. Bukan cuma aktris sama aktor saja. Tadi disebutkan ada musisi, ada atlet, sama guru juga, teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka. Berarti yang tidak dilihat banyak orang kerjaannya. Nah, jawabannya, Number 47.
Jawabannya yang tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Writers atau penulis seperti itu. Karena actors tadi kan yang diajak ngobrol sama pelatihnya ya. Kalau musicians tadi dijadikan contoh, atlet juga dijadikan contoh sebagai pekerjaan lain atau profesional yang lain yang mengalami demam panggung dalam pekerjaannya seperti itu. Lanjut number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, jadi reaksi fisik apa yang biasanya orang dengan demam panggung alami atau miliki gitu ya. Nah, jadi tadi ada beberapa ya, teman-teman kayak gugup, kemudian lututnya gemeteran, perutnya nggak nyaman, gitu ya. Nah, kita cek ABCD yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu bukan dilihat ya, tapi kayak if your stomach has butterflies in it, itu maksudnya kayak kalau di perut kalian itu kayak ada kupu-kupunya. Berarti beneran ada kupu-kupunya, teman-teman. Ibaratnya tuh gatal tapi nggak bisa digaruk karena di dalam gitu. Nah, jadi kayak nggak nyaman seperti itu. Jadi bukan yang alfa ya, jadi kupu-kupu bukan dilihat teman-teman. Kalau yang Bravo, dia akan mematahkan satu kakinya. Bukan ya teman-teman. Break a leg itu juga punya makna idiom, tapi biasanya dipakai untuk dipesan ya teman-teman atau apa ya, ucapan gitu. Jadi ketika kita ngomong kepada seorang break a leg itu artinya good luck. Nah tapi di sini bukan dalam konteks itu ya teman-teman. Jadi kalau diartikan dia akan mematahkan satu kakinya. Nah ini kan terlalu ekstrim dan tidak disebutkan tadi ya. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman ya. Kalau yang Delta, dia akan berhenti bernafas. Nah, tadi nggak ada ya. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, jadi bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, untuk melawan pikiran negatif, caranya tadi cuma satu ya, teman-teman. Dengan memaksa diri kita sendiri untuk berfokus pada apa yang harus kita tampilkan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman ya. By focusing on what they need to do. Dengan cara berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. The last, lanjut. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, kapan para aktornya itu harus tiba di teater atau di eh, ya teaternya tadi ya, teman-teman. Nah, tadi pelatihnya itu bilang I'll see you back here at 6 o'clock because the performance start at 8. Jadi, saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang Charlie at 6 o'clock. Gitu ya. Yang jam 8 adalah pertunjukannya, teman-teman. Oke, nah itu tadi adalah listening part B dan juga listening part C. Ya, jadi sekali lagi banyakin latihan. Nah, tapi gini yang saya sampaikan tadi ya, tapi saya bilang tadi di akhir teman-teman, listening itu di TOEFL sekali lagi adalah materi yang paling jarang atau paling sulit dicari di internet. Sebenarnya banyak, tapi untuk yang apa ya teman-teman, yang asli dari ITS itu sulit sekali gitu ya karena memang ITS itu menurut saya itu pelit sekali teman-teman nggak ada bikin buku ada sih tahun 2016 ya tapi habis itu nggak bikin lagi cuman itu doang gitu teman-teman. Nah buku itu terdiri dari 3 paket soal 3 atau 2 saya lupa 3 kalau nggak salah seperti itu jadi eh, listening ini memang cari materinya paling sulit gitu ya. Nah mungkin sambil saya absen siapa tahu teman-teman ada pertanyaan. Boleh ditanyakan dulu ya sambil saya absen. Nanti setelah saya absen saya ini teman-teman, saya jawab silakan. Oke, sudah selesai saya absen ya teman-teman. Ada pertanyaan dari Mr. Hoven. Dari 20 soal, salah satu Mister yang clipper shape membawa antara T atau gold. Oh, kebalik Mister ya. Jadi yang pertama tadi adalah, tapi yang gold tadi informasinya pun juga tidak tepat Mister. Kalau yang sebentar kita ke gold ya teman-teman. Nah, ini ya. Jadi yang Bravo berarti Mister ya. Yang Bravo itu to transport gold to California untuk mengangkut emas menuju California. Nah, padahal emasnya itu ditemukan di California, teman-teman. Jadi yang ditransport atau diangkut itu bukan emasnya ya, tapi penambangnya sama alat-alat atau persediaan tambangnya.
Seperti itu. Jadi yang Bravo ini memang ada California, ada emas juga. Tapi yang diangkut bukan emasnya ya. Yang diangkut adalah pencari emasnya dan juga persediaan tambang dari pantai timur, dari East Coast tadi ya, menuju California seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau teman-teman sudah terlatih dengan konsentrasi dan fokusnya, ketelitian akan enak. Maksudnya nggak terlalu keras-keras teman-teman menghabiskan cakra, teman-teman akan tetap bisa menangkap atau mendapatkan pesan yang disampaikan seperti itu. Kok terasa cepat sekali ya, Mister? Yang nanti malam soalnya sama atau beda? Nanti malam kita akan membahas soal listening yang di pretest, Mas. Ya, jadi karena malam kan yang lebih ramai ya, teman-teman. Jadi yang sengaja saya taruh di sesi malam. Jadi siapa tahu nanti teman-teman yang sesi sore pengen latihan lagi karena soal-soalnya beda ya teman-teman, silahkan nanti malam ramaikan teman-teman gitu ya, dan semakin teman-teman sering latihan akan semakin terbiasa, akan semakin enak seperti itu. Teman-teman akan ingat kata-kata saya ketika teman-teman sering latihan, nanti akan enak seperti itu. Mungkin saat ini teman-teman baru pertama, Mr. P kayak enak banget ya ngomong kayak gitu. Kita yang latihan itu harus seberapa sering, harus ini banyak pertanyaan gitu. Intinya latihan aja teman-teman. Semakin sering latihan teman-teman nanti akan ngerasa semakin enak. Dan ketika sudah enak nanti teman-teman pasti ingat perkataan saya. Oh iya, ternyata beneran. Ternyata kalau udah sering latihan ternyata enak. Jadi listening jangan banyak-banyak teori ya teman-teman. Seperti itu. Karena itu akan malah menjerat teman-teman. Sama di reading. Reading itu teorinya juga nggak banyak. Seperti itu. Banyakin latihan teman. Salah nih Mas Har, metode tutup mata. Nice, Mas Dila. Jadi dilatih lagi, Mas Dila tinggal diasah terus. Karena 5 eh, saya lihat teman-teman vocabnya bagus-bagus loh. Karena menjawabnya bagus, maksudnya salahnya sedikit gitu ya. Dibandingkan saya dulu pertama, teman-teman. Pertama latihan TOEFL eh, tahun 2000 berapa? 2017 kalau nggak salah. Itu banyak salahnya saya. Mungkin saya dulu benernya malah 5 gitu, teman-teman. Bukan salahnya 5, benernya 5 gitu. Tapi karena dulu saya nggak tahu ya, maksudnya caranya gimana. Terus juga saya nyari soalnya mana, ternyata soalnya nggak ditulis. Tapi sekarang soalnya ditulis, teman-teman. Lebih mudah sekarang. Semangat ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Dan sekali lagi nanti malam kalau teman-teman bisa hadir, hadir ya. Karena soalnya beda. Nanti kita bahas listening yang dari pretest. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.